Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Halo? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah sehat. Oke, nah selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, silakan kepada Kak Farel untuk menyiapkan doanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih Kak Farel. Selanjutnya, misalkan cek kehadiran kalian, kita cek dulu. Seperti biasa, yang ada tolong katakan hadir ya Kak ya. Oke, misalkan your screen sudah muncul di layar kalian? Sudah? Udah, Miss. Oke, Ania Hadir, Miss. Alma, Hadir, Miss. hadir. Aryo, Hadir, Miss. Miss. Dania, Hadir, Miss. Dimas, Hadir, Miss. Hafuza. Hadir, Miss. Sehat Hafuza? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah. Selanjutnya, Mbak ya, Miss akan share screen. Sebelumnya kemarin kita udah belajar tentang sistem ekspresi ya. Sudah dibaca tugas sebelumnya. Kan Miss kemarin sebelumnya memberikan tugas ya. Untuk tugas yang diberikan yaitu meliterasi buku ya tentang sistem ekspresi. Bagaimana? Sudah dibaca? Ya, Miss. Oh sudah, coba ya kalian perhatikan apa yang Miss share ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi pada manusia ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa coba ini? Gambar Sampah apa? berserakan. Oke, sampah berserakan. Bagus nggak ini dilihatnya kalau sampah berserakan seperti ini? Tidak, Miss. Nggak bagus. Iya. Akan menyebabkan apa ini sampah berserakan seperti ini? Penyakit. Kenapa? Musik. Bagaimana jika sampah ini tidak dibuang, tetap saja ada di jalan seperti ini? Apa yang terjadi? Menyebabkan apa? Akan bau, Miss. Kotor sama nimbulin penyakit. Oke, menimbulkan penyakit. Nah, bagaimana? Betul sekali ya. Nah, di dalam tubuh manusia juga sisa metabolisme tubuh yang harus dibuang ya. Jadi sama halnya seperti gambar ini. Kalau sisa metabolisme dalam tubuh kita nggak dibuang, maka akan menimbulkan penyakit. Ada yang tahu kira-kira organ apa saja yang berfungsi untuk membuang sisa metabolisme tubuh kita? Ada yang tahu? Miss, aku. Ya? Ginjal, paru-paru, hati, sama kulit. Ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Betul. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian belajar sistem ekspresi ya dan menyaksikan video pembelajaran di Google Classroom tentang struktur dan fungsi organ sistem ekspresi, kalian dapat mengidentifikasi 4 organ sistem ekspresi pada manusia ya. Ada 4 organ sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran di Google Classroom ya tentang struktur dan fungsi organ sistem ekspresi, nah kalian dapat menjelaskan letak dan struktur setiap organ ekspresi. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan minimal 3 fungsi setiap organ. Ya, selanjutnya let's do the experiment ya. Kita lihat. Nah, silahkan kalian buka di Classroom. Nanti di situ kita masuk ke pertemuan 1 sistem ekspresi. Yang pertama jangan lupa ya kalian isi presensi online-nya. Kemudian setelah itu kalian akan mengerjakan pretest dan yang ketiga kalian akan melihat ada LKPD. Step selanjutnya, yuk kita masuk pretest sistem ekspresi. Silahkan dibuka, diklik linknya. Di sini sudah ada nanti link quizesnya. Lalu kalian buka aja langsung ya. Silahkan. Oke, untuk ini nilai tertinggi diraih oleh Akhtar dan yang kedua oleh Ziad Ayas, yang ketiga oleh Farel ya. Sekarang kita bahas soalnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini, tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor berapakah? Nomor berapakah?
3 Miss. Nomor 3 Apa itu Miss. nomor 3? Apa itu nomor 3? Blender. Saya blender. Oke, nomor 4 apa? Diureter. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan berapa organ tubuh berikut. Ada jantung, ginjal, usus besar, dan paru-paru. Organ yang terlibat dalam proses ekskresi ditunjukkan oleh nomor. Ginjal, paru-paru. Betul sekali ya. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu LKPD sistem ekskresi secara berkelompok. Sudah tahu kelompoknya? Untuk kelompok 1 ada Aisyah, Adam, Agnia, Hafuza, Muhammad Khalid, dan Raiden. Dikerjakannya bagaimana? Dikerjakannya secara berkelompok di ruang breakout. Silakan kalian masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang tadi sudah Miss sebutkan. Silakan kalian buka LKPD-nya dan berdiskusi. Miss kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Oke, alhamdulillah udah kumpul semua. Waktunya sudah selesai untuk mengerjakan LKPD. Yuk, Miss persilahkan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Silahkan dimulai Kak Faiha. Ini tadi hasil menyimak video ginjal. Perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 1 itu namanya cortex. Oke. Nomor 2 medula. Nomor 3 pelvis. Ini yang bagian dalam ginjal yang kayak biji jagung itu ya. Ya, itu nomor 1 glomerulus. Fungsinya tuh filtrasi ya. Filtrasi urin. Nomor 2 kapsul Bowman yang melapisi glomerulus ya. Sepakat ya? Betul semua ya? Silahkan lanjut ke Hafuza. Nomor 1 saluran keringat. Nomor 2 tuh kelenjar sebasi. Nomor 3 itu akar rambut. Oke. Nomor 4 kelenjar keringat. Yang Sampai nomor 5 saraf ya, Miss. nomor 5. Mana nomor 5? Iya, ujung saraf. Nomor 5 ujung saraf. Yang nomor 6 itu Lapisan. epidermis ya, epidermis. Untuk apa fungsinya Kak epidermis? Melindungi bagian dalam kan. Oke, lanjut. Nomor 7-nya dermis. Nomor 8-nya jaringan adipose. Oke, betul sekali ya. Selanjutnya, Gambar di atas merupakan gambar orang berkeringat. Keringat merupakan salah satu zat ekskresi yang dihasilkan oleh kulit. Berkeringat merupakan salah satu tanda tubuh seorang masih sehat. Analisislah mekanisme keluarnya keringat dari tubuh manusia. 1. Saat rangsangan dengan cuaca panas muncul menyebabkan peningkatan suhu pembuluh darah. 2. Rangsangan tersebut akan diterima hipotalamus dan memberikan respon dengan mengaktifkan pusat pendingin di otak. 3. Hipotalamus akan mengaktifkan proses pendinginan suhu dengan cara merangsang pengeluaran keringat oleh kelenjar keringat serta merangsang pelebaran pembuluh darah. Yang keempat, pengeluaran keringat dan pelebaran pembuluh darah dapat menurunkan suhu tubuh sehingga kembali seimbang. oke, tepat sekali ya. Betul itu jawabannya Kak Hafuza. Selanjutnya, Aku aja. Oke. B. Tubuh berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh. 1 liter keringat yang keluar memiliki massa sekitar 1 kg. Irfan bersepeda selama 3 jam tanpa henti. Ia menimbang tubuhnya sebelum dan setelah bersepeda. Setelah bersepeda, Irfan menghitung banyaknya keringat setiap jamnya. Data bersepeda Irfan, massa tubuh sebelum bersepeda itu 58 kg. Massa tubuh setelah bersepeda itu 55 kg. Durasi bersepedanya 3 jam. Silakan analisis berapa literkah Irfan berkeringat setiap jamnya. Irfan berat badannya berkurang 3 kg. ya. Karena durasi bersepeda 3 jam, kan 1 liter itu 1 kg. Jadi kalau misalnya 3 kg berarti dia mengeluarkan 3 liter keringat setiap jamnya, jadi 1 liter keringat. Oke, betul sekali ya. Atau ada yang berbeda jawabannya? Sama semua? Oke, baik. Kalau sama semua, emang jawabannya seperti itu ya. Cara mengerjakannya seperti itu. Betul sekali, Kak Aisyah. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan share screen kelompok 2 tentang paru-paru dan hati. Silakan. Udah kelihatan, Miss. Sudah muncul. Kelihatan Miss. Sudah. A itu bronkus kanan. Bronkus kanan sebagai jalur keluar masuknya udara, yaitu ke dalam dan keluar
paru-paru. Gambar berikut adalah diagram proses perjalanan gas pernafasan di dalam tubuh berikut pertukaran gasnya. Berdasarkan gambar tersebut, analisalah saat proses apakah paru-paru berperan sebagai organ pernafasan dan sebagai organ ekskresi. A. Sistem pernafasan. Paru-paru berperan untuk mengambil oksigen dari udara luar dan menukarnya dengan karbon dioksida yang berasal dari dalam tubuh. B. Sistem ekskresi. Paru-paru berperan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa metabolisme, yaitu oksidasi makanan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya langsung aja kelompok 3. Pembentukan urin kan, Miss? Betul, Kak Farel ya. Silakan Kak Farel. Garis dulu kan. Silakan dijelaskan Kak Farel. Jadi pembentukan urin itu jauh. Awal terjadinya tepatnya di glomerulus, saatnya disebut filtrasi. Zat yang terkandung dalam pembentukannya ada H2O, garam, ion HCO, ion H+, keratin, urea, glukosa, asam amino, dan obat-obatan. Hasil yang didapat dari pembentukan urin di filtrasi ini adalah filtrat atau urin primer. Ya, ada yang mau bertanya dari sini? Kami semua nanya, Kayla, silakan Kayla bertanya. kenapa kalau di suhu udara yang dingin kita juga lebih sering buang air kecil? Berarti bertanya pada kelompok 3 ya. Saya Miss. Oke, bagus Hafuza. Silakan Kak Hafuza. Soalnya pada suhu dingin, ginjal lebih banyak menyaring darah dari biasanya. Karena ada lebih banyak darah yang dipompa keseluruhan tubuh sehingga ginjal menghasilkan lebih banyak urin dan menyebabkan buang air kecil lebih sering. Bagus ya, jawabannya tepat sekali Kak Puja, luar biasa, keren ya. Oke, sebelumnya misalkan share screen ya tentang pembahasan tadi kita ya, PowerPoint yang belum terselesaikan. Ada beberapa yang harus Miss jelaskan. Gambar apa ini? Gambar nefron ya. Nefron ini adalah bagian dari ginjal. Nefron ini terdiri dari beberapa bagian ya, yang kita sebut dengan ada glomerulus ya. Ini glomerulus ini terdiri dari saluran atau pembuluh darah ya. Glomerulus ini berfungsi untuk menyaring darah atau kita sebut sebagai filtrasi. Lanjut lagi ke tubulus distal. Nah, di distal ini terjadi proses augmentasi. Nah, proses augmentasi ini dia akan menghasilkan urin yang sesungguhnya, yaitu urea. Oke, jadi untuk pembentukan urin itu ada 3 tahap ya, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ada beberapa komposisi urin ya, nanti kalian lihat bahwa urin kalian itu banyaknya yang dikeluarkan itu setiap harinya sekitar 800 sampai 2500 mili, artinya 800 mili sampai 2 liter, 2 liter setengah ya, tergantung aktivitas kalian, tergantung banyak sedikitnya kalian minum gitu ya. Kemudian urin juga terdiri dari 95% air dan zat yang terlalu seperti urea, asam urat, dan mineral. Oke, tahap selanjutnya siapa yang akan memberikan kesimpulan? Silakan, yuk, kelompok yang belum maju tadi silakan memberikan kesimpulan. Saya Miss. Oke, silakan. Organ urin terdiri dari hati, paru-paru, ginjal, dan kulit. Terus 3 tahap proses pembentukan urin itu ada filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengumpul. Oke, boleh. Jadi itu tadi kesimpulannya bahwa organ ekskresi ada 4, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Proses pembentukan urinnya ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ya. Oke, hari ini sepertinya cukup sampai sini dulu ya. Untuk evaluasinya, silakan kalian kerjakan secara asinkronus, kerjakan saja kuisisnya, ada 10 soal. Itu buat nilai evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Silakan nanti dikerjakan di rumah setelah pelajaran ini, boleh, atau kalian mau sholat dulu, istirahat dulu, silakan ya. Untuk besok tugasnya kalian membawa urin ya, ditaruh aja di gelas ketua. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Kelompoknya luar biasa, bagus-bagus. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas, tetap belajar, semangat belajarnya ditingkatkan lagi. Insya Allah apa yang kalian dapat bermanfaat untuk kalian ya.
Oke, terima kasih banyak. Silakan ditutup dengan doa oleh Kak Farel. Semua hadirin pelajaran hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Taqawul lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima Miss. kasih, Miss. Sama-sama. Terima kasih, Miss. Oke. Makasih, Miss. Iya. Izin live, Miss. Iya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam.